Dalam suatu waktu, tersiarlah sebuah berita yang memberitahukan terkait adanya wabah mengerikan yang merubah manusia menjadi zombie. Dan dalam hal itu pun rupanya telah merenggut populasi manusia sebanyak 2 miliar. Hingga pemerintah yang masih berjalan, berusaha mengambil sebuah langkah cepat, di mana mereka mencoba mengumpulkan seluruh zombie-zombie yang ada di muka bumi untuk disimpan di sebuah pulau yang tidak terjamah oleh manusia. Namun ada hal yang cukup menarik nih, bahkan mengagetkan, karena salah satu perusahaan ternama malah membuat tempat wisata berbayar yang cukup mahal guna menumbuhkan kembali perekonomian pasca wabah tersebut. Nah, sedikit info aja, kalau tempat resort yang dimaksud nyatanya satu pulau dengan disimpannya ribuan para zombie. Jadi wisata resort ini bermaksud ingin memberikan pengalaman berbeda, di mana para pengunjung akan diberikan kebebasan untuk menembaki para zombie yang ada di sekitar tempat tersebut. 10 hari sebelum kejadian tersebarnya wabah zombie, seorang wanita bernama Melanie tengah melakukan sebuah kencan hangat dengan kekasihnya yang bernama Louis. Di situ pun Louis mencoba menenangkan kekasihnya yang tengah depresi semenjak kehilangan sang ayah yang diserang oleh para zombie. Untuk itu, Louis mencoba mengajak Melanie pergi berlabuh menuju resort. Dengan catatan bisa sedikitnya menenangkan karena aktivitas di sana mereka bisa menembaki para zombie dengan maksud bisa membalaskan kematian sang ayah Melanie yang diserang zombie. Malam hari pun kini tiba, terlihat Melanie yang kembali menonton sebuah rekaman detik-detik sang ayah tewas diserang zombie. Jelas saja hal ini pun membuat Melanie tidak bisa melupakan kejadian itu dengan cukup mudah. Keesokan paginya, Melanie yang setuju akan waktu liburan yang sempat dibicarakan, kini mulai melakukan perjalanan menuju Grand Resort, salah satu destinasi wisata yang sangat digandrungi wisatawan, meskipun harus merogoh kocek yang amat dalam. Selama mereka menunggu jadwal keberangkatan yang masih cukup lama, di situ pun ada beberapa orang yang akan pergi menuju dari resort juga. Salah satunya yaitu dua orang gamers bernama Jake dan Alfie, di mana ternyata mereka berdua telah memenangkan kompetisi games dan dihadiahi liburan ke sini, serta seorang wanita bernama Sadie yang ditinggal oleh tunangannya. Mereka yang datang ke sini bermaksud menghilangkan beban yang mereka miliki dengan bersenang-senang. Sementara itu, Melanie pun kini sempat melihat seorang anak serta para ribuan pengungsi, yang mana mereka bermaksud akan menginap di camp yang sudah disediakan oleh The Resort. Hingga tak lama kemudian, para pengunjung pun kini dituntun oleh seorang kru agar segera menaiki kapal yang akan membawa mereka ke pulau yang dimaksud. Setelah melakukan perbincangan yang cukup panjang, sampai akhirnya mereka pun tiba di pulau tersebut. Pulau yang dikategorikan menjadi satu-satunya pulau di muka bumi yang aman dari wabah zombie. Dan di sana juga terlihat salah satu pengunjung bernama Archer, di mana dia adalah seorang pria yang memiliki kemampuan menembak dengan sangat cukup baik. Sebelum melakukan aksi bersenang-senang, dalam hal ini pun setiap pengunjung Resort Bond diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikuti latihan menembak, guna membekali mereka pengetahuan dalam hal menggunakan senjata yang baik, karena tujuan mereka itu adalah untuk menembaki para zombie-zombie yang sudah mereka siapkan. Ketika Melanie tengah berlatih, terlihat Melanie masih cukup ragu untuk bisa menembak karena rasa traumanya itu. Namun setelah Louis berhasil menenangkan, pada akhirnya Melanie pun berhasil melawan rasa ketakutannya. Malam harinya, sebuah acara penyambutan para pengunjung resort pun kini disambut oleh pemilik resort yang bernama Wilton. Namun di saat yang bersamaan, seorang wanita bernama Sadie kini pergi dari acara tersebut menuju ke area luar. Bahkan ketika seluruh kru resort tengah lengah, ia kini memasuki ruangan kendali menggunakan kartu akses yang sudah ia sadap, dan di dalam ruangan itu pun, ia berhasil mendownload sebuah data rahasia dari perusahaan resort menggunakan sebuah flash disk yang sudah ia siapkan. Kemudian saat dia telah pergi, tiba-tiba saja Archer terlebih dahulu melihat dia keluar dari ruangan tersebut. Di hari berikutnya, tepatnya di ruang kendali kontrol, salah seorang kru resort kini mendapati file korup serta ribuan virus di sistem keamanan mereka. Namun karena mereka masih bisa mengatasi, maka ia pun tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut, sehingga ia pun tidak memberitahukan hal itu kepada Wilton karena pikirnya semua ini bukan masalah besar. Hingga di saat yang bersamaan, para pengunjung pun kini telah bersiap untuk melakukan sebuah safari ke arah hamparan luas untuk melihat kawanan zombie. Setelah persiapan mereka selesai, Melanie, Louis, Jake, Sadie, Alfie, serta Archer pun kini mulai berangkat menggunakan sebuah mobil yang mana kini dikendarai oleh sang kru penjaga yaitu Nevins. Sementara pengunjung lainnya berada di mobil yang berbeda. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, di ruang keamanan pun mulai terjadi kepanikan.
ketika ternyata sistem keamanan riset mulai menunjukkan kerusakan tidak sesuai dengan apa yang Salva alami jikalau ini bukanlah masalah besar. Kembali ke area, para pengunjung resort yang terlihat kini mulai berpisah untuk menikmati wisata dalam cara yang berbeda. Tepatnya di area sebuah bukit, kru penjaga kelompok Melanie pun mulai memberi penjelasan cara menghabisi zombie yang baik dan benar, yaitu dengan cara menembaknya di bagian kepala. Sementara itu Jack dan Alfie yang merupakan seorang gamers pun tampaknya menikmati aksi tembak-menembak mereka seolah-olah tengah bermain game RPG. Dalam situasi tersebut, Archer kini langsung menunjukkan skill menembaknya yang membuat para pengunjung lain tercengang akan kemampuannya itu. Setelah puas beraksi menghabisi zombie, pada sore hari pun, mereka dibawa ke sebuah perkemahan untuk beristirahat yang berada di hamparan lingkungan yang aman jauh dari pagar pembatas zombie. Namun akibat masalah yang terjadi di area pusat kontrol resort, siapa sangka kelompok safari pertama pun kini mulai mendapatkan aksi serangan dari para zombie-zombie yang cukup bebas berkeliaran, yang dimana saat itu juga pengunjung serta staf mulai mendapatkan sebuah serangan para zombie, sehingga membuat keadaan dengan sekejap menjadi sangat kacau. Berbeda dengan Salva yang sudah tidak mampu melakukan pekerjaannya lagi, ia pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, ketika Melanie dan Sadie tengah berbicara mengenai situasi wabah zombie ini, sialnya mereka dibuat cemas ketika melihat satu zombie yang kini mulai mendekati. Namun bukannya hanya satu, rupa-rupanya para zombie dengan jumlah banyak kini sudah mengepung mereka, sehingga Nevins yang mencoba menghubungi pihak resort harus dibuat bingung karena tidak kunjung mendapatkan jawaban. Akan tetapi sayangnya dalam sesi-sesi tersebut, Alfie harus tewas. Bahkan kepanikan bukan hanya sampai di situ, ketika Nevin selaku kru kini telah mendapati peringatan Brimstone yang aktif, di mana Brimstone tersebut adalah sebuah radar yang akan meluncurkan beberapa bom nuklir ke area pulau ini jikalau sewaktu-waktu masalah datang. Dan mereka hanya memiliki waktu 5 jam sebelum pulau ini diledakkan. Dengan keadaan mobil yang tidak bisa dipakai akibat kehabisan bahan bakar, Nevins mulai mengarahkan mereka berjalan kaki untuk tiba di area Kom Arai karena di sana menurutnya ada ruang bawah tanah yang bisa membawa mereka tiba di pelabuhan. Dalam perjalanan tersebut, sempat terjadi aksi tegang karena Lewis merasa tidak terima jikalau Archer memimpin perjalanan ini, namun ketegangan itu sempat terhenti ketika adanya satu zombie. Berkat tembakan tersebut, pastinya malah mengundang para zombie-zombie lain berdatangan. Akan tetapi sialnya Nevins yang lengah harus tergigit dan mau tidak mau dihabisi oleh Lewis. Selang beberapa jam bom diluncurkan, mereka harus terpacu dengan waktu untuk bisa segera sampai di pelabuhan, meninggalkan pulau ini tanpa adanya bantuan. Namun ketika Archer ingat, ia pernah melihat Sadie masuk ke ruang kontrol, hal itu pun membuat Sadie yang merasa terpojok, mulai membeberkan sebuah fakta, bahwasanya ia memang orang di balik kekacauan ini terjadi, namun ia melakukan hal itu bukan tanpa sebab, karena awalnya ia hanya ingin membackup sistem yang ada untuk mengetahui bisnis ilegal ini. Akan tetapi karena flash disk yang ia bawa berisikan virus, hal ini lalu terjadi. Meski kecewa, namun semua sudah terlambat. Para kelompok yang masih menerima lantas mengarahkan Sadie untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Perjalanan rupanya tidak semudah yang dibayangkan, karena ternyata untuk mencapai ruangan bawah tanah yang dimaksud, mereka pun harus melewati safari zombie terlebih dahulu, yang mana saat mereka berjalan perlahan-lahan, mereka harus dibuat bergegas ketika para zombie dengan jumlah yang cukup banyak kini datang menghampiri. Tentu saja dalam hal tersebut, membuat Sadie dan Jack yang tertinggal harus terpisah dari rombongan yang berusaha mencari jalan keluar. Namun naas dalam aksi penyelamatan Jack yang hampir tergigit zombie, Sadie harus terlebih dahulu terkena gigitan. Untuk itu, ia pun kini mengarahkan Jack untuk pergi sembari membawa flash disk yang berisikan bukti-bukti. Meski cukup sedih karena mengetahui kabar Sadie telah tiada, mereka yang tidak memiliki waktu banyak kini mau tidak mau memasuki ruang gelap, bahkan kepanikan kembali terjadi nih. Ketika pagar pelindung yang tiba-tiba bergetar dengan suara erangan dari zombie yang kian mendekat memacu mereka kini berlari, dan sialnya lagi-lagi kepanikan demi kepanikan kian memuncak. Tatkala Jack harus dihabisi ketika mendapatkan gigitan zombie secara tiba-tiba. Demi bisa keluar dari pulau ini hidup-hidup, di tengah waktu peledakan yang kian menipis, mereka yang kini mendatangi area sebuah perkemahan pengungsi nyatanya dibuat sadar jikalau apa yang saya dilakukan dengan mencari barang-barang bukti menggunakan flash disk memanglah benar, mengingat para pengungsi yang berjumlah ribuan pada sinawal bukannya ditampung,
melainkan dijadikan zombie oleh pengelola resort demi mendapatkan keuntungan dari wisata zombie ini. Hingga di tengah bingung harus berbuat apa, Louis selaku kekasih dari Melanie yang tidak ingin ambil resiko, malah meninggalkan mereka demi keselamatan diri sendiri. Untuk itu, Archer yang tidak bisa menahan area pintu dengan waktu yang lebih lama, kini mulai mengarahkan Melanie pergi karena Melanie membawa barang bukti flash disk terkait kejahatan resort ini. Tidak ingin perjuangan kelompok lain sia-sia, Melanie dengan keinginan bertahan hidup yang tinggi untuk bisa membeberkan kasus ini ke publik, mulai mendatangi sebuah ruangan yang juga terdapat Louis. Dengan keadaan terengah-engah, Melanie yang kecewa kepada kekasihnya tersebut berusaha mengarahkan sang kekasih untuk mengakhiri diri sendiri ketika ia mengetahui jikalau Louis sudah terinfeksi. Lalu ketika tiba di sebuah lorong, tiba-tiba Melanie ditarik oleh Wilton yang rupanya masih hidup dan bersembunyi di ruangan pribadinya. Sehingga Melanie yang tahu keburukan dari Wilton yang telah membunuh ribuan pengungsi demi dijadikan zombie wisata yang ia miliki, sempat terlibat aksi tegang sebelum pada akhirnya para zombie datang dan menyerang Wilton. Dalam detik-detik menegangkan karena waktu peledakan akan segera tiba, Melanie kini berusaha keras berlari untuk bisa keluar dari pulau ini. Meski dalam pelariannya pun Melanie harus dikejar oleh ribuan zombie. Beberapa hari setelah kejadian di resort tersebut, pemerintah kini mulai mengetahui kejahatan resort dari flash disk Melanie pemberian Sadie, di mana The Resort dengan sengaja mengundang ribuan para pengungsi seolah-olah ditampung, namun kenyataannya dijadikan zombie untuk kepentingan pribadi. Dan rupa-rupanya yang selamat bukan hanya Melanie saja, melainkan Archer tampaknya masih berhasil terselamatkan dan tersenyum haru melihat keberhasilan dari Melanie. Namun setelah kejadian itu, keamanan mungkin tidak akan mereka dapatkan kembali. Ketika rupa-rupanya, para zombie yang berhasil berenang ke kota mulai menyerang melalui bibir pantai. Hingga film The Resort tahun perilisan 2016 pun kini selesai.